Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, masya Allah, la quwata illa billah. Teman-teman semuanya, hari ini saya mau semprot lagi 3 jambu kristal yang kemarin kita treatment menggunakan pupuk organik hayati biofarming. Dan saat itu kita semprot pertama kali di tanggal 18 September di tanahnya. Dan hari ini akan kita ulang. Dan posisi pohonnya ada di sana 3. Kita akan tengok. Nah, ini pohon alhamdulillah walaupun baru sebulan ini, yang tadinya belum berbunga, hari ini sudah segenap 1 bulan sudah menghasilkan buah-buah. Nah, di sana sudah kita bungkus-bungkus, kelihatan nggak teman-teman? Sudah kita bungkus-bungkus dan kita barusan sudah saya lakukan semprotan di sini. Pacul ya, kita cangkul. Sengaja saya untuk jambu ini pohon jambu ini sebelumnya pindahan dari pot di rumah pemiliknya. Ini jambu ada pemiliknya, Ustadz Basoir, dan kita pindah ke sini dan saya cangkul 4 titik ya. Kemudian kelihatan ya 4 titiknya ya. 1 2 3 4. Kenapa nyangkulnya 4 titik? Karena biar efisien tapi juga mendapatkan hasil efektif. Bagaimana caranya? Caranya adalah saya cangkul, bukan cara menyangkulnya teman-teman, bukan pada berapa kedalaman tanahnya yang kita cangkul, tapi kita cukup berhenti ketika kita menemukan akar ya, seperti ini nih. Nah, ini kan akar, ini akar ya. Nah, kita akan pupuk, nanti siram pupuk organik biofarmingnya di sini. Jadi dia akar akan makan dan minum pupuk kita langsung ke akarnya. Sengaja akarnya kita patahin agar nanti serapannya lebih cepat lagi. Jadi nggak harus dalam. Mungkin ada yang dalam. Di sini nih juga, ini akar di sini nih ya. Nah, ini akar. Kemudian di sana juga sama, ada akar. Nah, ini biofarmingnya sudah saya cairkan dari 1 liter biang. 1 liter biang, 1 tub ya. Dari 1 liter saya ambil 1 tub isi 40 ml. Kemudian ini saya cairkan kira-kira sekitar 20 liter. Kita akan tengok pohon kedua. Di pohon kedua juga sama. Nah, ini ayam kampung sedang makan cacing-cacing yang kita pacul tadi. Karena alhamdulillah kebun kita ini di sini full menggunakan organik, tidak menggunakan pupuk-pupuk kimia. Jadi hasilnya teman-teman juga bisa lihat sendiri, sangat rimbun. Yang hitungannya cuma sebulan, pohon singkong sudah sangat rimbun sekali, semuanya rimbun. Jadi kenapa? Karena kandungan hara, unsur hara yang ada di dalam tanah ini sangat bagus. Walaupun kita tinggal di perkotaan, tapi masih sangat terjaga unsur haranya. Kepedulian itu harus hadir dari masing-masing kita. Begitu teman-teman. Jadi di sini juga kita pacul. Nah, tadi kita cangkul yang ini sangat cetek banget ya, sangat dangkal. Hanya berapa sekali pacul ini saya sudah menemukan langsung akarnya nih, akar kecilnya, akar serabutnya di sini. Jadi kelihatan nggak? Kelihatan ya. Jadi nggak harus dalam-dalam. Ada juga yang dalam seperti di sini nih, lumayan dalam nih. Ini lumayan dalam, saya baru menemukan. Jadi nggak harus dalam atau dangkal, yang penting kita menemukan akarnya. Nah, di sini. Oke, di sini saya sudah cangkul dalam-dalam, malah nggak ada. Ternyata adanya sangat mendekat dengan batang. Sangat mendekat dengan batang. Tadi saya udah ke sini nggak nemu, ternyata mendekat baru ada. Jadi ada yang jauh, ada yang dekat. Nah, tapi bagusnya memang kalau jauh seperti itu tuh. Oke, kemudian di semprotan pertama kita menghasilkan buah. Masya Allah teman-teman, buah kita di sini seperti ini. Ini sudah lumayan besar ya, diameter segini nih. Berapa kira-kira teman-teman? Ada 5 sekitar 5 sampai 6 cm ya. Sama yang di sini juga nih. Nah, berapa? Sekitar 5 sampai 6 meter. 6 cm. Oke. Jadi alhamdulillah ini udah patah. Ini ada sini juga ada. Jadi juga banyak ya di sana tuh. Udah kita bungkusin. Alhamdulillah ini hanya dalam waktu 1 bulan. Terima kasih biofarming, pupuknya luar biasa. Dan pohon singkong pun yang kita terapkan biofarming itu masya Allah hasilnya luar biasa, padat seperti ini. Jadi daunnya lebar-lebar ya,
dan kokoh, hijaunya kokoh, masya Allah luar biasa. Jadi oke, kita akan siram. Tinto, minta tolong pegang ini dong, kameranya. Lanjut saja. Oke, pegang sini. Oke, kita ambil. Bismillah. Nah, kita nyiramnya dekat saja sini. Nyiramnya kita aduk dulu teman-teman. Ini sudah diaduk juga tadi. Dan sedikit saja. Kita sebenarnya sih nggak harus segini. Ini segini berarti kan 1 liter ya. 1 liter sebenarnya setengah liter cukup. Tapi karena ini pohon cuma segini-gininya, nggak apa-apa. Kita siram 1 liter. Bismillah. Nah, biarkan mereka makan. Nah, ini akarnya di sini. Oke. Nah, tuh akarnya kelihatan ya teman-teman ya. Jadi dia akan menyedot langsung. Oke, Masya Allah. Ayam kita soleh-soleh kan teman-teman. Ayamnya soleh-soleh. Oke, kita semprot lagi sebelah sini. Bismillah, bismillah. Oke, di sini. Oke. Oke, mereka langsung meresap. Jadi kita bisa maksimalkan. Sebelah sini kita lihat. Nah, ini ternyata dia agak dalam. Yang sini agak dalam nih. Nah, kita akan pendam lagi. Nah, biar meresap. Oke. Nah, sebenarnya cukup segitu tuh teman-teman. Oke. Meresap. Dan alhamdulillah di sini karena selalu menggunakan pupuk organik, tanahnya gembur banget. Nah, di sini juga sama. Oke. Nah, kita akan masuk ke daun ke pohon kedua. Bismillah. Nah, sini duduk, jongkok. Oh ya teman-teman, tengok ke saya. Lupa, kita diajarkan oleh Islam ketika kita melihat menengok kebun kita di dalam surah Al-Kahfi ayat 29, di sana diperintahkan oleh Allah ketika kita memasuki kebun atau menengok ternak kita untuk membaca doa, Masya Allah, la quwwata illa billah. Jadi bahwasanya semua ini kebun yang kita yang subur, yang makmur ini adalah atas kehendak Allah dan tidak ada daya kekuatan yang bisa membuat semua ini terjadi kecuali dengan kekuatan Allah. Maka sepatutnya kita memuji Allah, karena lanjutan dari surah Al-Kahfi tersebut ayatnya ketika dilanjutkan, ketika kita sering lupa dengan hal-hal kayak gitu, wajar ketika kemudian Allah timpakan murkanya Allah timpakan murkanya atas kelalaian kita, baik hancurnya perkebunan kita, hancurnya walaupun mungkin kebunnya hasilnya tetap bagus, ternyata kita kejebak di harga panen yang begitu anjlok. Hasil panennya bagus tapi harga panennya anjlok. Itu semua tidak luput daripada kejadian di mana kita sering lalai dengan mengingat Allah. Jadi ada saja Allah cabut keberkahan sehingga kesulitan-kesulitan itu menghampiri kita. Maka dari itu jangan lupa selalu mengingat Allah ketika masuk kebun kita. Ucapkan minimal bismillah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Mudah-mudahan senantiasa terjaga perlindungan, pertolongan Allah untuk kita semuanya. Kita lanjut lagi nanamnya, siram di sini. Nah, Insya Allah nih sambil kita uruk ya. Oke. Bismillah, bismillah, Masya Allah, Masya Allah. Ini daun-daun biarkan saja. Kemarin habis sortir daun. Nah, di sini juga teman-teman. Nah, bismillah. Sedikit saja sebenarnya cukup. Dia akan makar. Dan saya lakukan penyiraman ini teman-teman. Ini di jam berapa Pintu sekarang? Sekitar jam 8 ya. Jam 8 setengah 9.
ini adalah masa terbaik untuk penyiraman. Bismillah. Kenapa? Karena di jam-jam ini, jam 7 sampai dengan jam 10 atau 11, jam 11, ini adalah masa-masa stop mata daun atau mulut daun itu terbuka. Dia kalau mau melakukan penyemprotan di jam-jam segini. Pun ketika saya mau menyiram, ini lebih efektif hasilnya di jam-jam segini. Mereka pohon sedang pada makan dengan proses fotosintesis, sehingga hasilnya insya Allah lebih maksimal lagi. Nah, kita lakukan sebelah sini. Bismillah. Oke, di sini. Bismillah. Wah, ini akarnya nih. Tuh, kita lihat kan tuh. Akarnya nih. Dia. Nah, akar pohon jambu tuh kadang-kadang di atas gini sudah muncul nih, teman-teman. Jadi dia nggak harus ke dalam-dalam banget. Di sebelah kita ini juga ada 100 pohon jambu di sana. Ini 100 pohon jambu di sana juga sudah kita aplikasikan biofarming dalam pekan ini, dan insya Allah pekan depan nanti sudah mulai kita bungkus-bungkus karena di sana sudah tampil ada sudah berbuah kecil-kecil. Pekan depan mudah-mudahan sudah kita bungkus dan sudah kita aplikasikan biofarming. Alhamdulillah. Oke. Kita tengok sini udah ya tadi ya. Kita ke sana. Bismillah. Oke, teman-teman, jadi teman-teman bisa, nah ini akarnya gede banget nih teman-teman ya. Nah ini ya akar, ini kita patahin sengaja untuk apa? Untuk biar pupuknya mudah terserap sama mereka. Nah, kemudian teman-teman bisa praktek menanam jambu kristal ini di rumahnya masing-masing, karena hanya cukup lebar sekian nih teman-teman. Kalau ini dari dahan utama dia lebar sekitar segini nih. Berarti berapa ini? 1 meter. 1 meter ya. Ini juga sama kan. Dari sini dia mendoyongnya ke sini, berarti sekitar 2 meter teman-teman. Jadi ini sekitar 2 meter. Katakanlah teman-teman punya lahan 3 meter, maka sudah bisa mengaplikasikan menanam pohon jambu kristal. Apalagi ditambahkan dengan treatment menggunakan biofarming, tentu hasilnya akan lebih maksimal di sisi daunnya, di sisi buahnya, di sisi kekuatan akarnya, semuanya. Jadi silakan tanam jambu kristal, bisa pilih jambu kristal yang sudah dicangkok, jadi agar pertumbuhannya semakin cepat. Gitu teman-teman. Yuk kita siram lagi sebelah sini. Ini saya menemukan akar yang sini nih teman-teman. Kalau yang sini kita nggak temukan akar, jadi kita kubur aja lagi. Mungkin kurang dalam, tapi saya di sini sudah menemukan. Oke, yuk sini. Oke, nah ini akarnya di sini. Jadi itu, masya Allah tuh, masya Allah, banyak banget ya teman-teman, kelihatan tuh di kamera kelihatan. Nah ini akar kita nih, masya Allah. Nah, oke. Kita urut aja. Nah kita lembabkan. Masya Allah, berkah ya Allah, berkah, biar bermanfaat untuk tetangga. Masya Allah, nyamuk kenceng banget nih nyamuknya ini. Kenapa nyamuk harus menggigit kita? Kalau nggak menggigit sebenarnya nggak kita teplek. Oke, kemudian kita ke sini. Nah ini terakhir, akarnya pun juga dangkal. Nah ini sudah ada ya di sini ya. Masya Allah, yang sebelah sini nih. Nah, kita kasih lembapan. Oke. Jadi, Masya Allah. Nah, ini masih ada sisa. Itu bisa untuk yang lain-lain. Tapi saya ingin siram ke dahan. Sebenarnya bisa juga teman-teman. Kalau saya ada semprotan, nanti bisa disemprot. Cuma semprotannya ini ya. Oke, biarkan. Nanti sisanya ini akan saya pakai untuk nyemprot di dahan. Di paus dulu. Tahu kan? Oke. Kita nggak jadi lakukan semprot karena alat semprotnya lagi belum ketemu. Aduh, tapi begitu teman-teman, share kita pada kesempatan pagi hari ini.
mudah-mudahan bisa diaplikasikan oleh teman-teman semua. Bertani itu mudah dan anak muda harus bangga jadi petani. Karena percayalah, kalau kemarin kita tengok misalkan pernyataan Pak Sandiaga Uno di mana? Di status Facebooknya saat Hari Tani 2020 kemarin, itu beliau menyatakan salah satu caption di paragraf paling bawah itu, beliau menuliskan, percayalah masa depan Indonesia ada di sektor pertanian. Artinya teman-teman, para pemuda, para milenial bisa bergerak mengambil sektor tersebut. Apalagi ketika kita mengacu pada data BPS, di sana teman-teman bisa download file PDF di Badan Pusat Statistik Nasional. Itu di sana teman-teman bisa ngambil file PDF-nya, ada data PDF di sana menunjukkan sektor pertanian ini paling surplus sampai 16,24%. Bahkan ketika kita explore data tersebut, ternyata Masya Allah di sektor pertanian pangan, pertanian sayuran ini sangat naik, apalagi di masa pandemi seperti ini. Jadi itu bisa diambil peluangnya. Kita juga dalam rangka mengikuti program pemerintah, yaitu ketahanan pangan nasional, ketahanan pangan kita terapkan pada ketahanan pangan keluarga, ketahanan pangan masyarakat, bahkan ketika yang memiliki pesantren bisa dibuat untuk ketahanan ekonomi pesantren, ketahanan pangan pesantren, sehingga di masa seperti ini organisasi atau komunitas atau pesantren kita tidak mengandalkan dari donasi-donasi atau para donatur. Jadi bisa berdiri di atas kaki sendiri dengan apa? Dengan ketahanan pangan ekonomi yang digalakkan oleh para santri atau para anggota komunitasnya. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sedikitnya, kurang lebihnya ada kesalahan, ada kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.